Oke, lalu kalau bagaimana yang ini. Kalau kita lihat di sini tadi 7 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S tambah 7 itu kalau kita cari dengan kriteria kestabilan root Hurwitz ada dua perubahan tanda, berarti ada dua akar di sebelah kanan sumbu imajiner. Kita bisa coba buktikan menggunakan MATLAB untuk menghitung akar-akarnya dengan perintah roots ya. Kita tulis roots dalam kurung siku 1 1 3 2 7 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah di sini ada 3 akar yaitu minus 3,08677, lalu kemudian ada 0,0434 ditambah 1,5 J dan 0,04 minus 1,5 J. Jadi di sini ada dua akar di sebelah kanan sumbu imajiner yaitu 0,0434 plus 1,5 J dan 0,0434 min 1,5 J. Inilah yang menurut tabel root Hurwitz itu ada dua akar di sebelah kanan sumbu imajiner. Ya. Nah, contoh kasus yang lain. Contohnya misalkan ini. Nah, ini satu sistem dengan GS-nya 10, S plus 2 dibagi S plus 4, S plus 6, S plus 8, dan S plus 10. Ingat, kita tidak melihat akar-akar untuk GS-nya saja, tetapi akar-akar dari TS, yaitu GS per 1 plus GSAS. Sehingga kita selesaikan dulu GS per 1 plus GSAS adalah seperti ini. Dapat S pangkat 5 ditambah 28 S pangkat 4 ditambah 284 S pangkat 3 ditambah 1232 S kuadrat tambah 1930 S ditambah 20. Nah, lalu kita buat tabel root Hurwitz-nya karena di sini pangkat 5. Kita tuliskan dulu S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Lalu kita tuliskan konstantanya 1, 28, 284, 1232, 1930, dan 20. Lalu berdasarkan cara perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan, kita hitung saja. Untuk konstanta-konstanta yang lain kita dapatkan 240 di sini, 1929,28, 1006,91, 20, 1924, dan 20. Kalau kita lihat di tabel pertama, di kolom pertama tabel root Hurwitz, kita lihat di sini semuanya positif, artinya tidak ada perubahan tanda. Artinya sistem ini bisa dikatakan stabil karena tidak ada akar-akar di sebelah kanan sumbu imajiner. Semuanya akar-akarnya di sebelah kiri sumbu imajiner. Mungkin kita bisa buktikan juga menggunakan MATLAB. Kita masukkan saja persamaannya 1, 28, 284, 1232, 1930, dan 20. Kita masukkan dalam sini, kita dapat ini kurang kurung. Nah, kita dapatkan akar-akarnya semuanya di sebelah kiri sumbu imajiner, yaitu minus 9,7, minus 8,45, minus 5,6, minus 4,12, dan minus 0,01. Ya, jadi semua di sebelah kanan sumbu imajiner. Artinya sistem stabil karena tidak ada akar di sebelah di sebelah kiri sumbu imajiner. Jadi sistem stabil karena tidak ada akar-akar di sebelah kanan sumbu imajiner. Tadi dibuktikan juga dengan kolom pertama tabel root Hurwitz semuanya positif. Oke, contoh lain misalkan ini diberikan sistem dinamis seperti ini yang ini adalah bagian ini kita anggap sebagai bagian penyebutnya ya. Misalkan di bagian penyebutnya adalah 0 S pangkat 3 tambah 1 S kuadrat tambah 2S tambah 3. Apakah sistem stabil dan bagaimana syarat-syarat sistem stabil seperti apa? Nah, ini kita bisa buat tabel root Hurwitz-nya A0, A1, A2, A3,
Ya, lalu kita cari untuk angka yang sini berarti A1 A2 minus A0 A3 dibagi A1 dan S0-nya untuk S0 A3. Nah, ini kalau kita lihat di sini berarti sistem stabil jika ini semua positif ya, A0 A1 A2 A3 positif. Kemudian nah ini karena kolom pertama tabel root urut harus positif agar sistem stabil. Artinya apa? A1 A2 harus lebih besar dari A0 A3. Oke, contoh lagi. Diberikan persamaan sistem seperti ini. Ya. Ya, ini bagian penyebutnya S pangkat 4 ditambah 2S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 4S tambah 5. Kita buat tabel root urutnya 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu kita hitung untuk konstanta-konstanta yang di bawahnya. 1 ini yang S kuadrat itu 2 kali 3 6 minus 1 kali 4 6 minus 4 2 dibagi 2 1 ya. Kalau yang ini 2 kali 5 10 min 0 dibagi 2 5 ya. Yang ini 1 kali 4 4 dikurangi 10 dibagi 1 minus 6, dan yang ini juga 5 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini berarti di sini ada 2 akar di sebelah kanan sumbu imajiner karena di sini ada 2 kali perubahan tanda. Ya. Berarti sistem ya sudah pasti tidak stabil ya. Nah, untuk root huruf ini ada 2 kasus khusus. Kasus khusus pertama adalah jika suku pada kolom pertama bernilai 0 sedangkan suku-suku yang lainnya tidak 0 ya. Contoh misalnya ini S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat tambah S tambah 2 ya. Kalau kita tulis di sini 1 2 1 2, nah ini 0 suku pertamanya. Bagaimana mengerjakannya? Maka suku yang 0 ini kita gantikan dengan suatu bilangan positif yang sangat kecil yaitu epsilon, dan baris berikutnya dihitung. Nah, jadi ini jadikan epsilon, berarti di sini epsilon dikali 2 dikurangi 2 dikalikan 0 ya. Yang ini ya. Epsilon dikalikan 2 dikurangi 2 dikalikan 0 dibagi epsilon ya. Epsilon ini dicoret jadi tinggal hasilnya 2. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya berarti positif karena epsilon juga positif, berarti dia stabil. Contoh yang lain lagi, misalkan ini S pangkat 3 minus 3S kuadrat tambah 2. Ya, kalau secara perhitungan, nah ini jadi seperti ini. Seharusnya pol-polnya itu adalah S sama dengan 1, S sama dengan min 2, S sama dengan 1 lagi ya. Jadi ada 2 S sama dengan 1. S pangkat 3 minus 3S kuadrat. Misalkan kita nggak tahu ini apa faktornya ini. Ya, maka kita gunakan tabel root Hurwitz, kita masukkan 1 0 minus 3 2. Nah, ini karena di sini 0, kita ganti dengan epsilon sehingga perhitungan selanjutnya kita lanjutkan minus 3 kali epsilon plus 2 dibagi epsilon. Ya, kita coret berarti tinggal minus 3 min 2 per epsilon. Dan yang selanjutnya, kolom selanjutnya ini dikalikan ini hasilnya 2. Nah, kalau kita lihat di sini minus 3 minus 2 per epsilon. Epsilon itu adalah suatu bilangan yang sangat kecil sekali tapi positif. 2 dibagi bilangan yang sangat kecil sekali tapi positif berarti dia hasilnya sangat besar positif. Jadi minus 3 minus positif berarti dia hasilnya negatif. Berarti sini ada 2 kali perubahan tanda, yaitu epsilon tadi positif, ini negatif, ini positif. Berarti ada 2 akar tak stabil, dan memang benar ada 2 akar tidak stabil yaitu di S sama dengan 1. Nah, kasus khusus kedua adalah bila ada baris di tabel root bernilai 0 semua, maka hal ini menunjukkan adanya pasangan akar yang magnitudnya sama tapi berbeda tanda. Contoh di sini misalnya S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 24S pangkat 3 ditambah 48S kuadrat
minus 25S min 50. Kalau kita buat tabel root Hurwitz-nya 1, 2, 24, 48, minus 25, minus 50, pada saat kita menghitung yang selanjutnya kita dapatkan di sini pasti 0 semua. Ya, jadi satu baris ini 0 semua. Oleh karena itu untuk mengerjakan selanjutnya kita ambil baris yang di atasnya. Baris yang di atasnya lalu kita buat polinomial PS ya. Yang mana kalau kita lihat ini kan karena di sini di S pangkat 4, berarti polinomial PS-nya menjadi seperti ini. Ya. 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat min 50. Ya. 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat minus 50. Jadi S-nya lewat 2. Nah, dari sini kita turunkan ya. Si PS ini kita turunkan terhadap DS menjadi 8S pangkat 3 ditambah 96S. Dan konstanta-konstanta ini kita masukkan ke ke tabel yang tadi untuk menggantikan yang 00 tadi. Jadi di sini 8 dan 96 kita masukkan. Lalu selanjutnya kita hitung kembali ya hasilnya. Untuk konstanta-konstanta berikutnya kita hitung kembali hasilnya kita dapatkan. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada di sini ada 1 kali perubahan tanda. Artinya ada 1 akar sebelah kanan sumbu imajiner. Nah, kalau kita buktikan, kita bisa hitung sebenarnya akar-akarnya dengan cara kita menghitung dari si PS ini tadi. Dari persamaan PS. PS S2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat min 50. Ya. 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat min 50. Ini kita hitung akarnya secara menggunakan persamaan ABC ya. Dengan pemisalan, misal S kuadrat itu sama dengan X misalkan, berarti di sini akan menjadi 2X kuadrat ditambah 48X dikurang 50. Nah, di sini kita bisa gunakan persamaan kuadrat. Hasilnya X kuadrat sama 0, X kuadrat ditambah 24X dikurangi 25 sama dengan 0, berarti X sama dengan di sini 25 dan X sama dengan min 1 ya. X plus 25 X min 1 ya, berarti X sama dengan min 25 dan X sama dengan plus 1. Karena tadi S kuadrat itu sama dengan X, berarti X kuadrat sama dengan min 25, S nya sama dengan plus minus akar min 25 atau sama dengan plus minus C5 ya. Dan S kuadrat sama dengan 1, berarti S sama dengan plus minus 1 ya, sehingga kita bisa dapatkan 4 akar di sini, plus minus 1 dan plus minus C5. Nah, kalau kita lihat di sini akar-akarnya plus minus 1, nah ini ada plus 1, inilah yang dibilang tadi 1 akar di sebelah kanan sumbu imajiner. Jadi demikian cara penghitungan tabel root Hurwitz. Silakan Anda latihan untuk soal yang ini ya, 1000 per S tambah 2, S tambah 3, S tambah 5 untuk DS nya, sehingga kita dapatkan di sini fungsi transfernya adalah ini 1000 per S pangkat 3 ditambah 10S kuadrat tambah 31S tambah 10. Nah, inilah yang kita coba buat tabel root Hurwitz nya. Silakan Anda berlatih dan tentukan persamaan yang ini. Terima kasih.